gimana caranya bikin lapaknya biar makin laku dengan strategi nano influencer, terutama dengan cara influencer. Dan kadang promosi itu nggak harus mahal, nggak harus butuh budget yang besar, bisa dengan budget yang hemat, asal strateginya tepat, asal cara-cara yang dilakukan tepat. Hal-hal yang bikin campaign-nya kurang sukses. Yang pertama adalah generalisasi approach. Caption-nya sama semua, videonya sama dengan 10 influencer. Kurangnya research. Kita cuma lihat, udah yang penting followersnya banyak, yang penting cantik. Justru itu bisa aja followersnya beli kan. Influencer marketing itu bukan cuma bayar, friendship dan relationship dengan influencer itu yang paling penting. Nah, yang terakhir adalah tidak di-tracking. Tidak di-tracking ini kita nggak tahu nih, iklan kita efektif apa enggak sih? Influencer marketing itu sebenarnya perpaduan cara lama sama baru. Kalau cara lamanya itu mungkin kalau kita stasiun kereta dulu tuh ada yang jualan obat, digelar di stiker gitu. Pak ini obatnya paling jago, paling ampuh, minum langsung kurus. Itu kan kalau era lama tuh. Kalau versi baru semua dalam bentuk digital. Influencer marketing itu lebih antara kolaborasi antara brand dengan influencer atau produk dengan influencer. Itu nggak hanya kita kontak Ayu Ting Ting, ini saya punya sambal balado terenak di Samarinda, tolong diposting, nggak kayak gitu. Tapi justru karena ini kita menggunakan influencer tuh, kita lebih approach as a relationship gitu, dan lebih mudahnya lagi kalau kita memang punya hubungan baik dengan mereka, jadinya kolaborasinya bisa lebih enak. Followersnya yang tingkatan pertama adalah nano influencer, yaitu influencer yang memiliki followers dari 1.000 hingga 10.000. Yang kedua adalah micro-influencer, yang followersnya dari 10.000 hingga 100.000. Yang ketiga adalah macro-influencer. Micro-influencer itu followersnya dari mulai 100.000 hingga 1 juta. Nah, yang terakhir adalah udah pasti adalah selebgram atau mega influencer atau selebriti biasanya. Nah, ini followersnya udah 1 juta ke atas. Jadi itu tingkatannya dari influencer, dan tingkatan tersebut itu sangat mempengaruhi terhadap rate atau biaya kerjasamanya, sudah mempengaruhi engagementnya dan lain-lain. Apa sih yang harus dilakukan sebelum menggunakan promo influencer? Sebelum Om Tante promo menggunakan influencer, ini adalah hal-hal yang mungkin harus disiapkan sebelumnya. Yang pertama, tentukan budget. Nah, budget di sini tuh nggak harus melulu berupa uang. Kita memakai metode barter. Tapi barter di sini bisa juga barter promosi gitu. Jadi misalnya kerjasama dengan satu influencer, dia akan mempromokan di Instagramnya, kemudian barternya adalah Om Tante bisa promoin influencer tersebut di lapaknya Om Tante. Itu bisa kayak gitu juga. Jadi barter tuh bisa barter produk, bisa juga kita kasih diskon. Jadi mungkin diskon belanja di lapaknya Om Tante, diskon 50%. Itu semua berdasarkan kesepakatan kita terhadap influencer. Tentukan objektifnya, tentukan tujuannya. Sebenarnya tujuannya kita mau promo apa sih? Bisa menaikkan awareness atau memang pengen viral aja. Kalau dari sisi brand biasanya ingin mengalahkan kompetitor. Jadi kita punya ada strategi sendiri yang untuk ngalahin kompetitor. Ini yang paling awam adalah naikin penjualan, udah pasti. Ujung-ujungnya adalah naikin jualan. Atau juga kita mau meluncurkan produk baru. Atau ya as simple, emang kita pengen nambahin followers. Macam-macam objektifnya, dan kita harus tentuin dulu. Jangan nggak fokus gitu. Jadi strategi sini adalah kita memantau sosial media calon yang kita ingin ajak kerjasama, calon nano influencer yang kita ingin kerjasama. Cara researchnya gimana sih? Ya pastinya masuk ke dalam halaman sosial medianya influencer ini gitu ya. Dari itu biasanya postingan-postingan lamanya kita bacain tuh semua satu-satu. Apa aja sih kalau dalam nge-research seseorang influencer, apa sih yang harus kita perhatikan gitu ya? Yang pertama adalah Instastory. Dalam satu hari ini bisa terlalu banyak yang dipromoin. Jadinya iklannya Om Tante tuh jadi nggak efektif. Biasanya attention-nya, followersnya dia jadinya nggak banyak terhadap produk kita. Kualitas fotonya atau kualitas story-nya gitu ya. Bagaimana si influencer ini saat mempromokan produk seseorang. Apakah dia niat atau tipe yang kayak yang penting gue posting aja deh gitu. Itu dia harus dilihat banget gitu. Dalam satu hari dia berapa kali ngepromoin. Cari influencer yang memang sesuai postingan dengan karakternya dan dengan targetnya. Contohnya Om lagi jualan baju bayi gitu ya.
Carilah influencer yang memang postingannya nggak jauh-jauh dari produk anaknya gitu. Contohnya mungkin Jennifer Bahdin gitu. Kesehariannya dia sama bayinya, dia suka pakai baju yang lucu-lucu, kemudian di tag tokonya, beli bajunya di mana. Fitur swipe up itu penting sekali karena apa? Dengan fitur swipe up kalau di Instastory itu langsung bisa masuk ke toko kita, bisa masuk ke lapak kita gitu. Kayak Bintang Emon itu dia ini paling niat nih. Kalau dia bikinin iklan, walaupun cuma foto, dia selalu fotonya niat banget. Kadang dibikinin video yang dengan style dia yang kocak gitu. Jadinya kreativitas orang ini yang kita cari dari influencer gitu. Ini yang kita lihat adalah satu, saat nge-stalking, saat nge-research adalah kita lihat postingan dia kalau ngeposting biasa sama dia ngeposting iklan, likes-nya berapa banyak. Nggak beda jauh, nggak terlalu beda jauh, berarti tetap efektif. Berarti konten yang dia lakukan saat dia promo tetap menarik, tetap followersnya tetap suka, tetap nungguin. Kita liatin saat dia ngepromosiin produk, ini contohnya dia lagi ngepromoin baju koko atau baju kemeja gitu ya. Ini teman-temannya atau followersnya dia tuh semua nanya kan, mas ini gini. Semua tuh dijawabin sama Sagerio gitu. Jadi dia Mas Aryo ini ngejawabin satu-satu. Dan yang udah pasti adalah kualitas postingannya. Selain dengan yang dia promo ya, jadi dia kayak Mas Sagerio ini dia ngomongin soal investasi, soal review gadget dan segala macam. Nah ini make sure sama dengan produk yang kita pengen tawarkan gitu. Kalau brand mungkin gampang ya, kita punya agensi. Biasanya tinggal bilang ke agensi, tolong cariin sekian influencer. Tapi kalau untuk yang pemula, lebih seru memang secara organik ya. Kita research dulu, kemudian kita kirim DM, atau ada email, atau business contact here, itu biasanya ada di halaman Instagramnya. Saat kita approach mereka ini, kita mau memakai jalur organik gitu ya. Biasanya kalau influencer tuh jarang baca DM, atau balesnya suka lama atau gimana gitu ya. Jadi udah langsung sekali kirim tuh udah, halo saya Bianca, produk saya ini, yang saya tawarkan adalah ini, dan saya butuhkan dari Anda adalah ini. Mohon kontak saya ke nomor WhatsApp saya atau ini nomor email saya. Make sure dari prime time-nya dari influencer ini gitu ya, jadwal postingnya. Kita biasanya nanya tuh sama influencer, Mbak kalau misalnya posting yang engagement-nya paling tinggi tuh di jam-jam berapa sih gitu. Nah itu kita bisa kolaborasi sama mereka. Jadi benar-benar timing itu harus tentuin timing yang tepat buat posting. Dan juga frekuensi juga penting. Jadi misalnya kita dapat jatah dengan influencer 3 kali posting gitu ya. Jangan dihabisin di satu hari gitu. Enggak, mendingan malah dicicil seminggu sekali gitu. Atau postingnya pas deket-deket tanggal gajian ya. Jadi kita cari timing dan frekuensi yang tepat. Sesuaikan dengan momen yang saat itu gitu. Kayak puasa ya, mungkin postingnya jam-jam buka puasa kalau kita memang produk makanan, atau di jam ngabuburit. Jadi benar-benar sesuaiin momen banget. Dan yang paling terakhir dan yang paling penting adalah call to action. Call to action itu adalah saat customer ngelihat iklan kita mau beli produknya di mana. Om sama tante bisa langsung kasih link Bukalapak-nya gitu. Jadi semudah tinggal klik langsung masuk ke lapaknya Om. Itu tergantung terhadap influencer siapa yang kita pengen ajak kerjasama. Tapi tetap sih prime time-nya biasanya pulang kerja tuh jam 7-8 itu paling tinggi. Tapi kalau untuk live itu prime time-nya justru jam makan siang atau sore sama malam ke atas itu biasanya artis-artisnya pada live tuh.